Warga setempat ini mengatakan di sana itu ada ternyata sebuah tempat menyimpan pusaka kerajaan Majapahit yang dijaga oleh Celeng Srenggi. Pendapa pada masa Majapahit itu berarsitektur yang sangat indah seperti ini. Ini berasal dari kayu-kayu ini. Nah ini juga memiliki nilai magis tertentu di atas bukit. Nah ini memang masyarakat menghubungkan dengan persepsi magis tertentu. Nah ini bulat sekali seperti telur dinosaurus. Nah bulat inilah batu dorpal. Telur bulat seperti bulat dinosaurus persis ini. Masih gitu ya. Lanjut dulu ya. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Ya, saat ini kita mencoba menelisik ya keangkeran, termasuk konon katanya warga setempat ini mengatakan di sana itu ada ternyata sebuah tempat menyimpan pusaka kerajaan Majapahit yang dijaga oleh Celeng Srenggi atau babi hutan yang tidak pernah kemudian atau kebal senjata babi hutan tersebut ini. Dan ini memang ditakuti oleh warga. Dan di sini memang ternyata ada banyak bangunan bergaya arsitektur Majapahit. Lihatlah tiang-tiang dari kayu jati ini yang sangat kokoh dan besar, termasuk relief sulur-suluran, bunga-bungaan, dan kemudian apa namanya kurung kurawal, termasuk kemudian segitiga tumpal gitu ya, dan bunga-bunga ceplok yang cukup banyak juga. Nah ini merupakan arsitektur era Majapahit. Diduga pendapa pada masa Majapahit itu berarsitektur yang sangat indah seperti ini. Ya, memang keindahan arsitektur Majapahit ini memang tiada duanya gitu ya. Sebuah kemudian konsep keindahan, termasuk kemudian konsep pahatan mistis dan sakral. Ini berasal dari kayu-kayu ini. Nah ini, sirap-sirapnya itu juga terbuat dari kayu dan genteng. Ini salah satu warisan arsitektur bergaya Majapahit. Nah di sini ada juga bunga yang cukup langka. Namanya itu cempaka gondok. Nah, cempaka gondok itu bunganya seperti ini. Nah ini belum ada yang mekar, ini cempaka ini. Nah ini juga salah satu bunga yang dipercaya masyarakat lokal, terutama masyarakat Majapahit ini juga memiliki nilai magis tertentu. Nah ini namanya bunga cempaka gondok. Nah di sini arsitekturnya cukup bagus ini ya, termasuk kemudian di sini adalah bunga-bunga langka. Selain kemudian di sini yang kita temukan bunga cempaka gondok, bunga gading atau cempaka juga ya, cempaka gading, juga bunga nagasari. Artinya memang kelihatannya yang memiliki lokasi ini gitu ya, memiliki wawasan pengetahuan yang sangat tinggi, terutama pada sejarah kerajaan Majapahit, cita rasa seni dan arsitektur bergaya Majapahit, tanaman-tanaman langka yang pada masa Majapahit itu menjadi primadona gitu ya, itu ditanam di sini. Selain kemudian durian, nangka, kelengkeng, jeruk nipis, dan kemudian banyak sekali tanaman-tanaman pisang ya, surga pisang ya di sini itu. Lihat tadi ini, rumah-rumah bergaya dengan wung-wung bergaya arsitektur Majapahit ini ya, dilengkapi dengan taman-taman bunga cempaka, bunga yang merupakan kemudian yang pernah disakralkan ya, terutama pada masa Majapahit. Selain keindahannya, bau harumnya, wanginya sebagai lambang kemudian perjuangan para leluhur yang senantiasa harum wangi. Nah di sini juga ada jejak-jejak batu gedek ini. Nah ini selain kemudian jejak-jejak gedek ya, nah ini ada batu yang cukup menarik. Nah ini yang anehnya adalah di sini itu lapisan tanah, di sana itu lapisan tanah, dan di sini itu ada batu, lapisan batu, semacam pintu portal ke dimensi lain gitu ya, atau kemudian nggak tahu ini menuju ke apa namanya, atau pintu rahasia juga ya. Ya kita mungkin seperti itu, karena memang konon katanya di sini ada tempat menyimpan senjata Majapahit yang sangat tersembunyi di atas bukit. Nah ini kemudian apa namanya ya, pemilik lahan ini membangun tangga yang cukup jauh dan sampai ke atas ini ya. Nah ini luar biasa sekali ini ya. Nah ini pada masa kuno memang semakin tinggi derajat seseorang itu memang makamnya atau kemudian petilasannya atau bangunan suci untuk menghormati arwah-arwahnya itu dibuatkan kemudian sebuah petilasan di atas puncak bukit, memang seperti itu sebagai lambang tingginya kedudukan, derajat atau keluhurannya dalam semasa hidupnya. Banyak ya makam-makam yang
raja-raja seperti Imogiri, raja-raja Mataram itu masih akulturasi budaya kuno, kemudian bercampur dengan Islam, juga masih percaya bahwasannya memang orang yang memiliki kedudukan tinggi di tengah-tengah masyarakat atau para raja itu harus dimakamkan di atas bukit atau gunung. Merupakan lereng Anjasmoro ya, salah satu lereng Anjasmoro, cuman rimbun. Nah, di sini kita akan menemukan sebuah bunga bambu yang cukup wingit juga, kandul-kandul seperti ini. Nah, bunga bambu yang menggantung. Nah, ini coba kita berisinya. Agak rumput. Nah, coba kita ngerusuk-ngerusuk. Di sini ada batu yang hitam. Apakah memang itu batu asli atau yang dimaksud adalah punggung dari celeng ya, celeng serenggi? Karena memang bentuknya seperti celeng. Nah, ini. Kita lihat. Jadi di sini ada tandon air, ya, tandon air. Dan memang pemandangan itu bisa terlihat dari sini, cukup indah sekali sebenarnya. Nah itu, desa-desa, rumah-rumah, villa-villa, gunung-gunung, bukit-bukit bisa terlihat dari sini. Termasuk kemudian petilasannya kita temukan. Selain memang dinaungi pohon gading ya, atau cempaka, juga pohon apa, kamboja. Nah, kamboja warna merah putih nih, kamboja warna merah putih yang sudah berbunga ini. Nah ini kemudian coba lihat kita. Ini kemudian ada dua batu aneh samping kanan dan samping kiri. Nah ini batunya, kemungkinan ini prasasti sebenarnya. Ya yang dimaksud kemudian, nah inilah yang dimaksud dengan warga yang dinamakan celeng serenggi atau babi hutan yang menjadi batu. Jadi punggungnya persis warna hitam seperti punggung babi hutan ya, atau celeng serenggi. Nah ada dua penjaganya ini. Celeng serenggi itu juga ada di sini. Nah ini, nah penjaganya ini. Nah, ini yang sangat mistis. Ini bah. Jadi ini itu bentuknya bulat persis. Nah ini pada masa kuno sebenarnya ini namanya dorpal, yaitu kemudian batu bunder yang kemudian diletakkan atau entah kekuatan magis tertentu itu para leluhur kita itu ya, agar untuk menghindari gempa di suatu lokasi itu, kemudian dengan adanya kemudian batu dorpal. Nah di sini batu dorpal itu, nah ini kita menemukan batu dorpal. Nah ini bulat sekali seperti telur dinosaurus. Nah bulat, inilah batu dorpal, telur bulat seperti bulat dinosaurus persis ini. Nah ini artinya memang leluhur kita atau jejak megalitik itu diduga di sini memang dahulunya itu memang ini juga ada. Nah itu yang sangat aneh ini. Nah ini juga ada semacam dorpal kedua ini. Nah ini juga bulat. Nah bulat. Jadi ada beberapa batu dorpal yang menyerupai punggung celeng serenggi. Nah disinilah kemudian coba ya petilasannya di bawah pohon bambu kuning. Nah kita coba menghormati petilasan ini. Rahayu satu edukasi gitu ya. Coba kita mati dulu ya. Ya kita coba bertanya kepada warga ya di sini ya. Pak, kita itu sebenarnya di lokasi ini yang cukup wingit dan angker ini, menurut kemudian legenda atau mitos yang berkembang di masyarakat, mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit saja tentang lokasi ini. Lokasi ini sebenarnya lokasi tempat pemakaman keris, tumbak, pedang, dan peninggalan Majapahit ya. Terus di sini banyak warga yang tahu lah di sini ini dijaga oleh celeng serenggi. Warga-warga yang cari rumput, yang cari ramban-rambanan ini, ini pernah kelihatan nih celengnya di sini itu seperti batu, ternyata diinjak dadakno celeng gitu loh. Oh ternyata itu mengaung, burung gitu lah. Oh iya, ya. Menggereng lah, nyenggrok celengnya, nyenggrok. Oh nyenggrok ya, nyenggrok. Tadi seperti itu menurut penuturan warga, memang di sini memang aura wingit di atas, tepat ini di atas bukit dan kita bisa melihatlah pemandangan itu jauh di bawah sana, desa-desa dan kampung-kampung jauh di bawah. Ini kita ada di atas bukit yang memang batu-batunya itu memang adalah dorpal, yaitu batu bulat seperti telur. Ada yang batu bulat itu yang konon katanya bisa menahan gempa pada masa tertentu. Tetapi memang di sini itu diduga tempat menyimpan dan menyembunyikan pusaka-pusaka, entah itu pedang, keris, tombak pada era Majapahit, diduga itu ya.
Jadi lokasinya ini di atas bukit ya, Bukit Podorejo. Dan semoga hal-hal seperti ini tetap lestari ya, termasuk kemudian bagaimana tetap teredukasi dan lestari dari segi alam dan budayanya. Majapahit Study Club, Jasmira, jangan sekali-kali melupakan sejarah.